tersebut, sehingga berikutnya kalau akan mengalami lagi, saya tinggal bilang, oke, pas kejadian dia coba aja pertimbangkan bagaimana kristal analisisnya. Ya kalau orang sudah terlatih, dia kemudian akan mencoba. Bagaimana cara membuatnya kristal analisis? Gampang, Anda tinggal bikin matriks. Di satu sisi, dari sisi Anda lah, di sisi sininya, ini namanya orang-orangnya misalnya yang terlibat. Bisa jadi mungkin 5 orang, 7 orang, nah masing-masing kristal analisis nanti berlainan, tapi 5 orang Anda cantumkan. Kemudian di kolom-kolom di sininya Anda mulai bikin dari case, reasonables, kemudian crystal intuition, strengths, ya, tolerance, opportunity, loss, gitu. Anda bikin semuanya jajar ke samping. Jadi Anda mempertimbangkannya kayak matriks, hanya untuk dipertimbangkan ya, bukan untuk di value tadi, gitu loh. Dan biar gampang Anda lihat fokusnya, Anda warnakan lain-lainnya. Jadi Anda langsung fokus bisa mana yang faktornya yang benar-benar bagi Anda itu yang normal aja, atau yang mana yang kritikal. Jadi kalau Anda lihat tuh yang di kolom yang merah misalnya, itu ya, kolom ada yang kritikal, Anda akan memperhatikannya jauh lebih kuat daripada yang faktor hijau. Kalau hijau misalnya Anda bisa pertimbangkan misalnya kayak di tolerance itu adalah tolerance, Anda bikin hijau aja karena itu masih satu pertimbangan. Nah, Anda yang menilai, Anda punya karakter sendiri, Anda yang mempunyai kebutuhan, Anda yang mempunyai kejadian, Anda yang mengalami resikonya, dan orang juga yang berhubungan dengan Anda juga yang akan mengalami itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga amanah, semoga bermanfaat, dan bagi saya sangat senang bisa menjelaskan konsep ini. Apalagi seperti saya bilang tadi, konsepnya sudah diajukan AI bilang juga bagus. Maka insya Allah kalau ini diterapkan bisa bermanfaat bagi kalian. Saat Anda bisa lihat terapkan dan kemudian oke, bagus, nggak perlu bilang sama saya, wah iya jawab bagusnya pakai kristal, pakai saya. Enggak, jangan, tetapi justru sebarkan nama yang lain lagi, suruh mereka terapkan. Dan saat menyebarkannya, nyebarin aja kemana-mana, silahkan. Jangan bilang, nggak perlu bilang, oh ini belajar dari Abah, dari gini-gini. Nggak kepentingan saya untuk ketahuan sebagai inisiator. Saya hanya justru pengen menyebarkan di sini agar orang bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mempunyai suatu kemandirian dalam memberikan keputusan. Itu saja, mohon maaf kalau ngomongnya kecepatan, saya ngejar menitnya biar nggak kelamaan. Mohon maaf kalau ada istilah-istilah yang mungkin kurang tepat. Ya, mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang lain misalnya kurang mengena, lain sebagainya. Silahkan didiskusikan di antara kalian, nggak perlu dengan saya. Konsep saya bisa saya jalankan sendiri. Tapi kalau ada komen-komen yang terlalu ngaco kepada konten-konten saya ini, komennya yang nggak mengena, saya nggak berkenan, saya berhak untuk menghapusnya. Karena ini adalah area saya. Ini adalah konten saya. Kalau saya pengen ini bersih dari komen-komen yang nggak perlu, nggak menarik, nggak konstruktif, ya kenapa tidak? Saya masih bisa hapus. Itu aja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Dijia.